Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Seperti biasa, di malam hari ini jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, seperti biasa malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran informasi terbaru di dunia perpolitikan di negeri kita ini. Teman-teman, nggak kerasa pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia, tinggal sekitar 2 bulan lagi teman-teman. Yang jadi konsen saya saat inilah partai yang memang menjadi idola saya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa jadi idola saya? Karena memang ketika kemarin mahasiswa bergerak, ketika undang-undang pilkada yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi hendak akan direvisi, akan dibatalkan oleh DPR, kemudian para seluruh lapisan masyarakat Indonesia bergerak, baik mahasiswa, civitas akademika gitu kan, aktivis-aktivis demokrasi, semuanya bergerak. Satu-satunya partai yang kemudian ada di parlemen, yang kemudian berdiri tegak berjuang untuk mengawal daripada keputusan Mahkamah Konstitusi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya acung jempol, saya salut terhadap apa yang telah dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Indonesia Perjuangan menunjukkan komitmennya ya untuk kemudian mengawal atmosfer demokrasi, untuk mengawal demokrasi di negeri kita agar jalan di atas relnya. Karena memang kita prihatin berapa periode belakangan ini memang kemudian sepertinya ada pihak-pihak atau yang kita bilang invisible hand yang sebetulnya seluruh lapisan masyarakat itu sebetulnya sudah ngerti. 10 orang tuh di Republik ini semuanya udah ngerti siapa sih gitu kan invisible hand tersebut, sudah menjadi rahasia umum. Yang mana sepertinya invisible hand ini selalu ngutak-atik urusan demokrasi, utamanya yang paling saya nggak suka itu adalah kemudian mengutak-atik kedaulatan partai. Banyak kan partai-partai yang kemudian terjadi perfriksi atau perpecahan, dulu di P3, kemudian saat ini yang lagi hangat di PKB, belum lama juga Golkar yang ya isu-isunya juga jadi rahasia umum lah gitu kan. Yang jelas teman-teman, kalau kemudian eksistensi kedaulatan partai-partai yang ada di negeri kita ini adalah salah satu elemen daripada demokrasi. Kalau itu kemudian semua sudah dirusak gitu kan, saya nggak ngerti apa jadinya demokrasi di negeri kita ini. Ini pastinya para founding father daripada negeri ini, para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merdekanya bangsa dan negara Indonesia ini pastinya sedih ya kalau melihat kejadian seperti ini. Seakan-akan negara ini cuman jadi miliknya golongan ataupun kelompok tertentu, yang lebih naik lagi adalah keluarga tertentu. Dan semua sebenarnya udah geram, kesal gitu kan melihat kondisi seperti ini. Tapi kemudian secerca harapan itu muncul ketika kemudian ada penolakan terhadap revisi terhadap undang-undang pilkada yang ditetapkan MK dari DPR, yang kemudian memang mahasiswa bergerak, seluruh elemen masyarakat bergerak, dari parlemen muncullah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan tampaknya juga partai-partai yang lain yang berusaha menolak putusan MK tersebut juga setengah hati, karena memang kemudian forumnya juga nggak terpenuhi kan gitu kan. Yang jelas ini ada invisible hand yang memang berusaha yang merusak sendi-sendi bernegara di negeri kita ini. Dan tunggu gitu kan, ketika rezim ini berganti gitu kan, kita berharap banyak pada presiden yang baru, rezim yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang saya sih begitu yakin ya. Saya dulu salah satu orang yang ngefans sama Prabowo Subianto ketika saya masih muda dulu, ketika saya masih kecil dulu, ketika beliau jadi Danjen Kopassus, ketika memimpin operasi pembebasan sandera warga asing yang ditawan oleh kelompok elit walik di Mapeng Duma di Jayapura. Saya lihat sosok Prabowo Subianto ini sosok yang memang pemberani, berkomitmen, dan dia memang orang yang cerdas kan, dan memiliki jiwa patriotisme. Dan saya yakin Prabowo Subianto tetap akan kemudian menjaga atmosfer demokrasi di negeri kita ini tetap realnya yang lurus ya. Dan kita semua seluruh elemen masyarakat menunggu yang tanggal 20 Oktober, yaitu pelantikan presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto.
yang mana secerca harapan itu juga muncul ketika kemudian ada agenda pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan Presiden yang terpilih saat ini yaitu Prabowo Subianto. Saya pikir ini adalah suatu titik yang melegakan kita semua gitu kan. Kalau ini semua udah klop gitu kan, sudah gitu kan. Yang lama akan berganti dengan yang baru gitu kan. Apa-apa yang kemudian ada yang memang kemudian perlu dituntaskan, yang menggantung ya tentunya akan dituntaskan pada waktunya nanti gitu kan. Dan kita yakin di tangan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, beliau pastinya berkomitmen tentang jalannya atmosfer demokrasi di negeri kita ini berjalan di realnya. Saya begitu juga kesal gitu kan. Bayangkan kemudian partai sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai senior, partai kawakan, masih ada juga berusaha yang kemudian memang invisible hand yang berusaha ngutak-atik, berusaha ganggu gitu kan. Bayangin itu partai yang memang kalau kita lihat sejarahnya partai nggak sembarangan yang pernah melewati setiap fase daripada era-era perpolitikan di negeri kita ini ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Teman-teman semua tahu belum lama ini ketika ada SK perpanjangan kepengurusan daripada DPP PDI Perjuangan yang seyogianya itu kan antara 2019 sampai 2024 yang kemudian diperpanjang 1 tahun menjadi 2025, dan SK yang memang ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sudah sah ya, dan sudah disahkan oleh Kemenkumham yang waktu itu adalah Bapak Yasona Lawli. Bayangkan kemudian betapa beraninya kemudian ada oknum-oknum tertentu yang kemudian menjebak para kader-kader PDI Perjuangan yang mereka dimintai tanda tangan, kemudian di lembaran kosong, dan kemudian diberikan upah 300.000 gitu kan, yang memang mereka dia dijebak gitu kan karena memang kemudian diminta tanda tangannya untuk dukungan demokrasi, dan ternyata tanda tangan mereka tersebut dijadikan senjata sebagai pemberian kuasa terhadap oknum-oknum tertentu yang kemudian mengajukan gugatan terhadap SK kepengurusan di PDI Perjuangan yang diperpanjang sampai 2025, dan gugatan tersebut sudah dimasukkan ke PT UN ya teman-teman. Dan beruntungnya kemudian bergerak cepat ya salah satu ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Abang Roni Talempesi, yang kita tahu beliau ini adalah pengacara yang populer, pengacara yang kredibilitasnya memang luar biasa. Kita tahu dia adalah pengacara Brigadir Eliezer ya, yang berhasil kemudian membebaskan Brigadir Eliezer dari banyak tuduhan dan kemudian ancaman hukuman yang berat waktu itu. Nah, ini bergerak cepat ya Bang Roni Talempesi, alhamdulillah, dan kemudian berhasil menemui kader-kader PDI Perjuangan yang dijebak, dan ternyata mereka mengakui memang betul-betul mereka merasa dijebak, dan mereka pun menarik ya kuasa mereka yang memang kuasanya mereka nggak pernah memberikan kuasa terhadap gugatan tersebut gitu kan. Yang jelas saya nggak ngerti sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kok berani-beraninya gitu kan. Yang jelas nanti kalau kemudian rezim berganti, rezimnya udah hilang kekuasaannya, ganti rezim yang baru, Prabowo Subianto, Partai Demokrasi Perjuangan masih tetap eksis, suaranya masih yang tertinggi 16% gitu kan, masih ada. Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan urusannya saat ini nanti akan dengan Partai Gerindra tentunya, dan ini sudah dibuka ya teman-teman. Sudah diagendakan pertemuan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Prabowo Subianto, yang dua-duanya ini memang raksasanya kan, tokoh puncak di PDIP dan Partai Gerindra. Kita doakan agar terrealisasi gitu kan, demi kebaikan atmosfer demokrasi di negeri kita ini yang sepertinya udah mulai belakangan ini memang ada yang berusaha mengotak-atik, dan itu saya betul-betul geram ya kalau lihatnya apa yang terjadi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ya nggak tahu kita yang ganggu itu siapa kan. Pastinya nanti ketika rezim baru pastinya ini pasti juga nggak akan dibiarkan begitu saja gitu kan.
Yang jelas kalau kemudian partai sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun diganggu, apalagi partai-partai lain nanti gitu kan. Yang saya kecewakan adalah kemudian partai-partai ini adalah salah satu elemen berlangsungnya demokrasi di negeri kita. Nah kalau kemudian partai-partai ini kedaulatannya sendiri diganggu, artinya kan memang mau merusak gitu kan. Apapun itu teman-teman, kita berharap kemudian kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nantinya akan kemudian, saya yakin bahkan nggak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai dan Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan kita semua. Terlepas dari itu, kita doakan agar agenda pertemuan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Prabowo Subianto ini realisasi gitu kan. Sehingga menciptakan atmosfer demokrasi yang betul-betul terjaga di negeri kita. Itu aja teman-teman. Salam buat semua simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimanapun kalian berada.